Maaf kok, kata dokter ini namanya apa kok? Harlequin ichthyosis. Ada pasti dong yang ngebully dan Ada. aku pernah baca tuh banyak juga ada yang ngebully. Itu gimana perasaan Koko? Mungkin karena aku lahirnya keadaannya udah dari kecil, jadi kayak udah terbiasa gitu. Ada punya ibu-ibu lebih lucu, pas kita lewat kan, anaknya nakal nih. Terus dia diliatin ke anaknya, kalau kamu nangis lagi nanti gue suruh dia makan kamu gitu. Gue udah tahu, iya tapi gue tahu, oh itu karena, mungkin karena gue beda. Makanya dia bilang kayak gitu. Tapi Tapi ketika Koko kayak gitu, Koko suka nangis sendiri gak sih? pernah. Ngomong dong. Setelah sekian lama berjumpa lagi bersama aku, Dewi Persik. Dan saat ini, malam ini perdana Dewi Persik aktif di YouTube channel Dewi Persik. Nah, sekarang ini aku ketemu dengan sesosok yang sangat menginspirasi, membuat semangat kita-kita semuanya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Koko Merah. Hai. Koko Merah. Halo, Ya halo, ampun. halo, halo. Koko, langsung aja ya Kok. Kan Koko ini kan terkenal, lagi viral juga. Aku nih mau nebeng nih. Oke. Mau nebeng viral ini. Oke. Koko Merah terkenal di TikTok ya. Nama TikToknya Koko apa namanya? Koko merah. Koko Merah? Iya. Oh, karena yang kemarin yang karena Koko Merah gitu, karena kulitnya merah. Iya, karena gua merah, terus orang-orang pada nanya, ya udah aku taruhnya Koko Merah. Jadi gampang dikenal aja. Oh, gitu. Tapi sebelumnya di TikTok itu namanya siapa? Nggak ada. TikTok itu baru 1 tahun lalu lah buatnya. Oh, 1 tahun lalu buatnya dan viralnya baru kemarin. Sebenarnya viralnya Bulan itu apa udah mulai dari bulan 3-4 gitu ya kayaknya. Oh, Gitu. terus akhirnya diundang di Pagi-Pagi Ambiar waktu Iya, itu kan? iya, benar. Nah, ini Koko Merah. Kok, kemarin kan siang-siang Koko sama aku waktu kita video call itu kan merah banget. Ya kan siang-siang. Apakah memang kalau siang-siang itu merah banget, tapi ini enggak sekarang? Karena mungkin cuaca atau suhu ruangan ya. Kalau dia panas kena matahari dia merah banget. Bahkan kalau dia kena AC kelamaan dia bisa putih. Nah kayak gini kan dia agak terlalu merah. Itu karena AC kan ya Kok? Jadi adem gitu loh. Oke. Adem gitu. Terus Koko maaf nih, tapi dari awal dulu, gimana perasaan Koko viral di TikTok nih? Akhirnya Koko nih banyak jadi perbincangan banyak orang nih Kok. Awalnya gak nyangka sih. Yang gak nyangkanya itu kayak waktu itu hanya main TikTok, ikut-ikutan orang nanya gue jawab, gitu-gitu terus. Main jadi TikTok, ikut-ikutan main TikTok, terus orang-orang tanya sama Iya. Koko jawab. Kok bisa merah sih? Kok itu kulitnya kenapa? Bawaan lahir ya kok bisa gitu? Jadi jawab. Rupanya teman-teman suka sama konten edukasi ginian. Nah jadi setelah itu baru mulai dikenal, mulai dilirik sama media gitu. Nah ini Koko Merah pengikutnya banyak banget loh, 1,1 M. Terus yang suka sama Koko 330 M, luar biasa. Gue gak nyangka juga sih bisa kayak gitu. Tapi kayak mereka seneng aja waktu aku bisa sharing tentang edukasi ginian. Nah, maaf kok, kata dokter ini namanya apa kok? Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Harlequin Ichthyosis. ichthyosis. Ya. Itu bawaan lahir atau karena memang ada efek yang lain gitu? Dia bawaan lahir
karena mama waktu itu mau lahir normal, nggak bisa ditunggu 38 jam, 48 jam gitu, air ketubannya udah hijau lumut. Si bayinya nggak gerak lagi di dalam. Gitu. Terus kok. Nah terus pada akhirnya waktu itu bukan dokter, profesor. Profesornya bilang ya udah kalau nggak kita sesar aja. Sesar rupanya keluar bayinya masih belum ketahuan. Dikiranya darah, merah darah gitu. Tapi susternya bilang kok tebel banget kulitnya, matanya itu benar-benar bengkak. Papa belum tahu. Padahal susternya ngomong ke papa kalau misalnya ada perbedaan nih, ada kelainan nih sama si bayinya gini. Jadi dikasih tahu bahwa kulitnya ini benar-benar tebal dan keras banget. Itu keras, benar-benar keras banget. Oh, tapi kerasnya itu lembut atau enggak? Enggak, kerasnya itu keras. Kayak gimana ya? Kayak kulit jeruk yang kering. Iya. Tapi itu benar-benar keras banget. Gitu. Nah habis itu papa gak kasih tahu ke mama. Dalam 3 hari baru mama tahu. Dan dokter bilang ini bayi kayaknya 3 bulan aja udah agak tahan sih. Terakhir lewat 3 bulan, masuk ke kata orang 9 bulan gak tahan, sampai umur 19, dan sampai hari ini udah 29 gitu loh. Oh jadi dokter tuh sudah memperkirakan paling perkiraan dokter ya kok ya. Makanya apa yang nggak mungkin bagi manusia itu cuma bisa merencanakan. Benar. Tapi apa yang nggak mungkin bagi Tuhan ternyata Iya. Apa yang nggak mungkin bagi manusia ternyata kalau Tuhan berkehendak pasti Iya, ya pasti gitu benar. ya kok. Dan itu terjadi di Koko sendiri Yes. ya kok. Terus satu lagi nih kok, pastinya kan nggak mungkin ada yang positif terus nih dengan keadaan Koko yang seperti ini. Apalagi kan dunia sosmed ini sekarang lagi ibaratnya lagi naik daun nih ya kan. Semuanya balik lagi ke ke digital gitu kan. Apalagi kondisi pandemi kayak gini, lagi PPKM, orang mainannya udah handphone. Dan yang bermain handphone itu bukan hanya orang-orang yang baik aja, pasti ada orang-orang yang nggak baik gitu kan, iseng. Koko dibully gimana perasaannya? Ada pasti dong yang ngebully, dan Ada. aku pernah baca tuh banyak juga ada yang ngebully. Itu gimana perasaan Koko? Mungkin aku dibulinya itu pas dari umur SD. Tapi karena aku ketika sekolah. Di sekolah. Jadi mungkin karena aku lahirnya keadaannya udah dari kecil. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Dengan keadaan Koko udah terbiasa. Ya orang-orang pada gak suka, orang-orang pada aneh liatnya. Kenapa kayak sih terkejut. kamu kulitnya gitu? Pasti kan namanya anak kecil masih belum tahu begituan ya. Iya, ada punya ibu-ibu lebih lucu. Pas kita lewat kan, anaknya nakal nih. Terus dia diliatin ke anaknya, kalau kamu nangis lagi nanti gua suruh dia makan kamu gitu. Gua udah tahu, iya tapi gua tahu. Oh itu mungkin karena gua beda. Makanya dia bilang kayak gitu. Tapi ketika Koko kayak gitu, Koko suka nangis sendiri gak sih? pernah nangis, pernah. Tuhan, maksudnya pernah bertanya sama Tuhan atau bertanya sama Mama, Ma kenapa aku bisa begini? Iya, gitu. pasti pernah. Jadi kayak gue pernah ngomong ke mama, kenapa aku bisa dibuat di kulitnya itu bisa merah gini sih gitu loh. Obatin aku lama ke dokter atau gimana gitu pernah? Pernah. Terus apa jawaban Mama ketika itu? Jawaban mama itu, hari ini kamu beda sama yang lain itu karena Tuhan itu mau nunjukin ke kamu kalau dia itu nyata, istilahnya gitu. Hari ini kamu beda sama yang lain itu karena Tuhan itu mau nunjukin ke kamu kalau dia itu nyata. Jadi istilahnya kamu itu harus kuat. Di balik ini ada yang Tuhan kerjain dalam hidup kamu, gitu loh. Jadi intinya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Dan pasti Tuhan akan memberikan kelebihan yang mungkin saat ini kamu belum tahu itu gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, itu ketika Koko masih sekolah. Pernah nggak ibaratnya teman itu maksudnya kayak udah deh gua nggak mau berteman sama lu karena lu punya kelainan, atau yang cewek-cewek, yang apalagi yang cowok-cewek, maksudnya kayak Koko tuh sendirian di sekolah terus nggak ada yang nemenin. Pernah nggak kayak gitu kok? Ada. Pasti ada. Ketika apa itu SD, SMP, SMA? SMA sih kayaknya SMA, bener SMA. Jadi mereka itu kayak nggak bisa deh kita kemana-mana lu diliatin kayak aku tahu itu maksudnya kayak nggak enak sih, cuman gimana ya, kayak ya mau gimana lagi, kalau lu nggak suka ya udah gua nggak masalah gitu. Koko waktu itu ketika itu cuek, dan mungkin yang bisa menguatkan adalah keluarga ya ketika itu ya. Iya,
benar. Sehingga Koko merasa bahwa udahlah bodo amat apa kata orang. Dari kecil Koko sudah bagus mentalnya berarti ya. Bisa dibilang gitu. Mungkin Tapi kadang karena- bisa up and down juga sih sebenarnya. Iya, wajar namanya manusia ya Kok. Iya. Tapi aku salut loh sama keluarga Koko ya karena Aku Koko, juga salut sama orang tua sih. karena Koko bisa jadi seperti sekarang ini. Dari kecil itu kan pasti teman-teman juga bisa ngelihat ya, anak kecil yang belum pengalaman terus kemudian secara mental mereka kan pasti butuh Iya. butuh bimbingan dan binaan. Tapi di sini Koko bisa melewati itu semua. Iya sih. Terus sebenarnya siapa sih sesosok Koko Merah atau Koko Richard ini sebenarnya siapa sih, berasal dari mana, terus kemudian pekerjaannya apa, terus kemudian bisa jadi sesosok yang kuat menginspirasi. Ini Koko ini siapa gitu loh? Sebenarnya bukan siapa-siapa sih, maksudnya kayak aku itu mungkin sebelum dikenal di TikTok juga di daerahku di Medan itu aku dikenal sebagai foodies. Jadi kita makan review posting. Foodies. 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 Iya, jadi oke. itu fokusnya Kayak, ke makanan. Kayak food yang Iya, benar. kuliner gitu benar, ya Kok? Benar. Oh. Jadi kuliner tapi khusus Medan doang, sama hotel-hotel, staycation. Itu udah 8 tahun lalu. Oh, dapat duit nggak dari situ Kok? Ada. Jadi itu sekarang udah dijadiin branding agency-nya gitu. Jadi branding agency yang udah fokusnya ke Medan, tapi mau dibrandingkan lebih luas lagi ke seluruh Indonesia gitu. Itu pertama. Tapi itu main job lah. Itu side job. Itu dari hobi-hobi makan doang. Iya, Main jobnya itu ya arsitek gitu. Oh, jadi arsitek si Koko ini luar yes. biasa. Itu. Itulah kelebihan yang arsitek tuh harus pinter. Iya. Terus kemudian ya dong secara IQ dia juga tahu seperti apa dan bagaimana halusinasinya itu positif, bukan halusinasi orang-orang yang nggak baik itu ya Benar. Kok kalau ngomong sembarangan ya. Dia kan? harus bisa lihat ruangannya dulu sebelum ruangan itu jadi gitu. Nah, mau dibikin seperti apa Iya. nih sesuai dengan klien mau gitu kan Kok Yap. ya. Duh, luar biasa. Itu Koko sekolah atau memang dari kecil memang sudah biasa gambar? Memang dari kecil tuh hobi gambar. Terus mama bilang, oh kayaknya kamu suka gambar, ya udah nanti besar jadi arsitek gitu. Nah habis itu kuliah arsitek gitu. Oh gitu tuh. Terus sih. Kok kan maaf nih, Koko setiap hari minum obat dokter atau bagaimana nih? Enggak sih. Dulu ya kecil, tapi waktu sudah dewasa kayaknya enggak ada obat dokter lagi. Kok kan semakin kesini kan seperti muka Koko kan semakin kayak kenceng banget. Iya, Iya kan pasti Iya, dong. Nah itu pakai krem nggak? pakai Krem dokter. dari dokter. Itu racikan yang dokternya kasih ke papa yang racik sendiri, nanti aku tinggal pakai. Istilahnya pelembab. Oke, Gitu. supaya dia lebih lembut dan nggak kaku gitu. Bener, lah ya, Ko, jadi ya? nanti kalau udah kering ini benar-benar ketarik, ininya ketarik dan retak kayak kulitnya. Pasti kan memerah terus luka. Dia nggak memerah, tapi- nggak pernah luka tapi Kok. luka Berdarah. kalau kita kopek. Oh, oke. Tapi sometimes dia bisa lepas sendiri. Kadang kalau misalnya kita udah terlalu kuat kita kopek kayak gini kan udah mulai kering ya. Nah kalau kita kopek dia bisa berdarah gitu. Oh, jadi tunggu sampai dia lupa sendiri aja Iya, gitu ya Kok ya. Oke, itu maaf Kok. Sebelum Koko menjadi arsitek otomatis belum mendapatkan penghasilan kan? Iya. Berarti semua dari orang tua. Ketika itu orang tua pernah mengeluh nggak? Maksudnya gue harus ngabisin berapa botol untuk body lotion untuk perawatan anak gue gitu. Ada nggak mikirin gitu? Kadang gue yang mikir sih, orang tua nggak pernah ngomong. Jadi aku tahu, maksudnya dalam sebulan mereka keluarkan berapa untuk biaya lotionku. Tapi mereka nggak pernah ngeluh. Jadi sampai hari ini ya kalau aku bisa bantu ke mereka, aku bantu ke mereka gitu. Sampai hari ini. Koko anak pertama dari 3 bersaudara kan Iya. tadi kan ya? Oke, berarti untuk yang kedua sama yang ketiga sudah kerja? Yang satu dia punya online shop sendiri, yang satu lagi kuliah. Oke. Berarti papa mama pengusaha juga? Banking mereka, tapi udah pensiun. Oh oke lah, di saat seperti itu berarti mereka berdua honeymoon gitulah ya? Iya, mereka, aku tahunya gini, mereka bawa aku ke, mereka bawa aku ke Singapura berobat, jual semua perhiasannya untuk bawa aku bisa fight gimana bisa naik pesawat ke sana. Aku dengarnya wow, kayak luar biasa banget sih. Dan katanya ternyata Koko Richard ini adalah crazy rich di Enggak. Medan.
Wow. Enggak rich banget lah, enggak rich. Si Koko mah suka merendah gitu. Itu gimana kok? Apa karena penghasilan Koko sehingga banyak job sebagai arsitek sehingga Koko dinamakan Crazy Rich? Itu gimana Koko dijulukin itu? Mungkin karena semangat sih. Kadang netizen nih lihat semangatnya kita, besok wow ternyata kamu hebat ya, ada kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini. Jadi itu yang mungkin mereka pandang ya crazy rich-nya gitu. Tapi Tapi Koko sendiri diomongin kayak gitu gimana? belum merasa seperti itu. Sultan yang sesungguhnya itu emang kayak begitu loh guys. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu sultan atau merasa bahwa dirinya dulu crazy rich gitu. Malah justru nggak enak gitu dia ngomongin kayak gitu ya kok ya. Tapi aku luar biasa salut. Memang sih semakin banyak ilmu tuh biasanya orang tuh semakin merunduk ya. Dan luar biasa. Pokoknya aku doain Koko semakin sukses. Amin. Kok kira-kira berapa rumah yang sudah Koko bikin atau yang sudah Koko desain gitu selama masa Koko berkarir di dunia arsitek? Aku fokus di arsitek, benar-benar fokus ya. Itu dari 4-5 tahun lalu aku rasa kayaknya udah 40-an 50-an rumah gitu. Gila keren banget. Bangunan. Nah, terus kemudian gimana sih caranya Koko tuh menghandle job dengan keadaan Koko yang seperti ini? Gitu. Maaf punten banget ya Kok. Ini kan balik lagi bahwa pasti kan sinar matahari sudah nggak mungkin bisa kena langsung ke tubuh. Kedua, apakah ada badan-badan yang pegel-pegel, linu-linu atau segala macamnya? Kan untuk masalah kesehatan pasti agak berkurang atau sama aja? Ada. Kadang misalnya kita ke bangunan yang belum kelar, itu kan panas banget ya. Itu kayak pengap, panas. Kadang kalau misalnya gue udah harus kontrol ke sana kan. Dan mau gak mau harus ke sana, kena matahari ini segala. Tapi kalau aku udah kena mataharinya 5 menit, aku istirahat di mobil dulu bentar. Baru nanti udah agak adem aku keluar lagi. Jadi seperti itu. Gitu. Oke ya, tapi ya namanya pejuang yang luar biasa. Koko tetap yakin ya bahwa itulah saya yang penting berusaha, Tuhan yang memberikan ini semua benar. Itu yang membuat kita bisa kuat. Oh maaf Koko keluar rambutnya enggak? Enggak, dulu ada. Coba lihat kok. Dulu ada rambut. Oh sekarang enggak ada? Enggak. Pelontos banget begitu. Karena dulu itu kan papa itu pangkas. Dikiranya kan dulu rambut gue kalau tahu film Chinese yang dulu itu kan botak depan belakang panjang. Dulu rambut gue seperti itu. Terus alisnya gak ada bulunya kok? Gak ada. Ya kenapa nggak dikasih itu? Apa nggak mau dipakai apa? No itu apa sulam? Takut lepas mungkin atau apa? Tapi kayaknya nggak bisa sih. Soalnya kan gue pakai lotion. Tetap jadi ini pori-porinya itu udah tertutup. Nggak bisa lagi tumbuh. Nah. Oke, berbicara mengenai fisik tadi sudah, berbicara mengenai karir pasti sudah. Mana ada sih perempuan yang nggak mau dengan orang yang sudah mapan gitu di atas segala-galanya. Nah, Koko pernah pacaran nggak? Pernah. Pernah kok? Pernah. Koko masih perjaka nggak? Masih. Masa sih kok udah masih perjaka kok? Masih. Aku orangnya baik banget. Masa sih guys masih perjaka yang bener aja? Kok itu berapa lama sama cewek itu? Ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun gitu. 4 tahun? Wah, dia dapat apa aja dari Koko? Mobil? Enggak. Rumah? Belum saya sana. Oh belum, terus gimana? Apa yang Koko beri? Diamond? Mungkin waktu itu kalau misalnya lebih serius ya ada lah cincin kayak atau apa gitu. Oh gitu. Terus uang bulanan gitu ya kok? Belum sampai sana juga. Oh belum sampai sana juga. Paling perempuan tuh nungguin kapan gue mau dikasih mungkin. buat bulanan gitu ya. Untung kok nggak ngasih, jangan kok. Belum jadi istrinya. Pinter-pinter kita ya Wak. Terus kok ngomong-ngomong, terus perempuan itu putusnya karena apa? Ada yang mungkin pertama gue lebih sibuk sama kerjaan. Ada yang orang tuanya nggak kasih. Ada yang hanya pengen tahu aja Koko Merah gimana sebelumnya itu gitu. Terus tapi ini ada katanya Koko pernah sakit hati sama perempuan. Jadi Koko nih guys ngeprank perempuan. Nah Koko itu ngeprank perempuan itu cinta nggak? Cinta sama Koko apa cinta sama hartanya gitu. Nah ternyata Koko itu ngeprank bahwa Koko itu nggak punya apa-apa. Dan ternyata cewek itu ninggalin, itu bener kok? Ada, pernah juga. Dan ini pun sebenarnya cerita dari
teman-teman TikTok yang kasih tahu. Kok jangan nanti orang suka sama kamu itu hanya karena harta doang gitu. Aku pernah coba dan ya memang seperti itu, dunia ini ya seperti ini. Aku pengen nanya sama Kak Depe nih, menurut kakak laki-laki cowok yang mapan itu gimana? Wah, ini pertanyaan. Ya, kalau menurut aku, laki-laki yang mapan itu adalah laki-laki yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dulu. Oke. Berarti Bukan berarti dia mapan dalam arti itu kita berbicara mengenai harta yang diberikan kepada perempuan ya. Kita jangan ngomong itu dulu gini. Menurut gue adalah laki-laki yang mapan itu adalah laki-laki yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dulu. berarti poin kedua kalau kita Ya otomatis kalau dia bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, berarti kan laki-laki itu sudah mapan, dalam arti itu mapan bertanggung jawab. Iya. Nah otomatis dia boleh dong mencari perempuan. Lah sekarang kalau dia nggak mapan, dalam arti itu istilah nggak mapan, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Gimana dia bisa memberikan kebutuhan untuk istri? Iya. Sedangkan buat dirinya sendiri aja dia nggak bisa, numpang dong ceritanya. Iya, benar. Setuju nggak kok? Setuju. Kenapa? Kalau kita melihat mengenai materi kok, terkadang cukup buat kita belum tentu cukup buat orang lain. Iya. Standar penghasilan seseorang itu tidak bisa dilihat dari berapa banyak kan. Misalkan nih aku, DP ini 5 juta buat kamu, misalkan suamiku memberikan itu ke aku. Aku merasa bahwa itu cukup buat gue. Oke. Dan menurut gue suami gue udah mapan. Karena menurut aku penghasilan yang dia kasih ke aku itu cukup. Itu buat aku adalah laki-laki yang mapan. Terus kemudian ada lagi nih kok, aku mau kasih tantangan sama Koko. Katanya kan Koko ini arsitek yang ternama. Ini bukan katanya aku ya, tapi banyak orang yang bilang. Bukan kata Koko tidak pernah ngomong itu sama aku. Tapi ini banyak orang yang bilang bahwa Koko itu adalah seorang arsitek yang keren banget. Nah aku tuh punya kamar kok masih kosong 2 di atas. Oke. Nah satu kamar aja deh, satu kamar. Nah kamar itu aku pingin bikin antara anakku yang Lebi ya sama si Gegep cowok. Nah aku nggak pingin satu perempuan kamar sendiri, satu lagi kamar. Jadi di kamarnya luas banget kok. Koko bisa lihat. Aku pingin cuman ada skatnya aja. Ada skat, jadi kan tetap laki-laki sama perempuan ada skatnya. Membatasi ya? Ada membatasi. Tapi aku pinginnya kalau perempuan Koko tahu kan dia suka ke warna-warna pink dan blue. Kalau laki-laki Koko tahu lah biasanya kalau laki-laki kayak gimana lah. Aku pingin Koko mendesain kamar anak aku. Gitu. Anyway umurnya? Umurnya anak aku 13 tahun, yang satunya umur 19 tahun. 19. Kok aku mau tanya sama Koko, idaman atau sesosok wanita idaman yang Koko suka itu kayak gimana? Kalau aku yang penting bisa dekat sama keluarga, terus terima kekuranganku, terus support dalam hal pekerjaan atau apapun itu. Support dalam hal pekerjaan atau apapun itu. Misalkan nih Koko teman-temannya ngajakin main dugem atau kemana kumpul-kumpul. Si cewek ini harus mensupport juga atau enggak? Aku rasa bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu sih. Jadi lagian pun aku udah capek lah di masa mudanya, jadi mau fokus ke ini. Nah, berarti sekarang fokusnya Koko ini lagi cari jodoh nih guys. Ayo, sudah mapan, punya segalanya, rumah, mobil, apapun sudah ada. Berarti Koko cari perempuan yang benar-benar sayang sama Koko dan tulus sama Koko gitu ya intinya ya. Oke Koko, nah terima kasih banyak waktunya ya Koko. Luar biasa. Ini menginspirasi aku dan memotivasi aku. Ibaratnya apa sih Kok motivasi Koko sehingga Koko bisa sukses? Percaya diri, kiri kanan kalau yang baik didengar, yang buruk jangan didengar. Udah itu dukungan orang tua paling penting sih. Dukungan orang tua paling penting. Jadi intinya adalah kalau dalam agama aku tuh ridhonya orang tua ya berarti ridho dari Tuhan gitu. Bener. Ya. Maksudnya berkat orang tua itu adalah berkat dari Tuhan gitu ya. Bener. Berarti nomor 1 kita mesti sayang dan memperlakukan orang tua kita dengan baik gitu. Yes. Sukses selalu buat Koko. Thank you. Aku tunggu ya itu ya tantangan nih guys. Kita lihat nanti seorang arsitek ternama di Medan bernama Koko Richard Son Charlie atau nih
Koko Merah. Ya, nanti kita tunggu, nanti kita liatin kamarnya seperti apa. Rancangan dari Koko Merah. Terima kasih buat Deprens dimanapun kalian berada. Sehat selalu ya. Koko, bye-bye. Bye-bye. Ngomong dong.